Justru orang yang sukses belajar spiritual itu cirinya semakin tidak bisa apa-apa. Jangan menargetkan kita menjadi banyak memiliki pengetahuan. Karena begitu kita mengatakan diri kita banyak memiliki pengetahuan, berbahaya. Kita akan mulai menjustifikasi orang lain yang dianggap oleh kita tidak punya pengetahuan sebanyak kita. Jadi spiritualitas itu tidak ada tujuan akhir, tidak ada target yang harus dicapai. Makanya orang yang menargetkan harus mencapai sesuatu, lihat saja perjalanan spiritualnya akan mengalami kebosanan. Karena dia terus menunggu untuk mendapatkan target yang dia ingin capai. Itu kekeliruan spiritual yang pertama yang sangat berbahaya, dan umumnya kalau tidak diingatkan seperti ini banyak yang terjebak di situ. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, tidak ada. Karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, sang maha cinta yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas pada seluruh ciptaannya, termasuk juga pada seluruh manusia. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita samakan frekuensi kita dengan frekuensi semesta. Kita resonansikan diri kita dengan kecerdasan semesta tanpa batas, agar mengalir pengetahuan semesta ke dalam diri kita tanpa batas, agar mengalir petunjuk-petunjuknya ke dalam diri kita, yang petunjuknya akan menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 macam kekeliruan seseorang dalam belajar spiritual. Pada umumnya orang yang belajar spiritual itu menargetkan sebuah tujuan atau menargetkan sebuah tujuan akhir dari perjalanan spiritualnya. Itu kekeliruan yang pertama. Sehingga ketika seseorang merasa sudah sampai di tujuannya, itu sangat berbahaya. Karena di titik itu seseorang akan mengalami kondisi yang disebut dengan sum'ah, kondisi yang disebut dengan ujub. Ada perasaan bangga diri karena dia sudah mencapai tujuan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, sebetulnya orang itu belum sampai kemana-mana.
Karena Allah yang tanpa batas, Allah itu bukan sebuah titik akhir. Oleh karena itu, maka ketika kita melangkahkan kaki di jalan spiritual, nikmati saja setiap episode perjalanan kita apa adanya. Jangan pengen cepat sampai, karena kita tidak akan sampai. Sampai kemana? Jangan pengen cepat bisa, karena kita mau bisa apa? Justru orang yang sukses belajar spiritual itu cirinya semakin tidak bisa apa-apa. Jangan menargetkan kita menjadi banyak memiliki pengetahuan, karena begitu kita mengatakan diri kita banyak memiliki pengetahuan, berbahaya. Kita akan mulai menjustifikasi orang lain yang dianggap oleh kita tidak punya pengetahuan sebanyak kita. Jadi spiritualitas itu tidak ada tujuan akhir, tidak ada target yang harus dicapai. Makanya orang yang menargetkan harus mencapai sesuatu, lihat saja perjalanan spiritualnya akan mengalami kebosanan. Karena dia terus menunggu untuk mendapatkan target yang dia ingin capai. Itu kekeliruan spiritual yang pertama yang sangat berbahaya, dan umumnya kalau tidak diingatkan seperti ini, banyak yang terjebak di situ. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, tidak ada. Karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Itu kekeliruan yang pertama. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual, karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya, mau sampai di mana? Sampai di sini saat ini kita tuh sudah sampai. Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Padahal yang sempurna itu yang sedang kita jalani, yang nyata saat ini, bukan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan spiritual yang dialami banyak orang adalah mencoba membandingkan dan menilai diri kita seakan-akan lebih baik dari orang lain. Banyak yang mencoba membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain, lalu ketika dirinya merasa lebih baik dari orang lain, yang terjadi adalah dia mulai menilai orang lain. Bahkan lebih jahat lagi, dia mulai menghakimi orang lain. Sehingga proses penghakiman itu terjadi, yang seharusnya penghakiman itu tidak terjadi bagi seorang pejalan spiritual. Begitu ada penghakiman, dia mulai terjebak oleh benar salah, mulai ada terjebak oleh baik buruk. Itu kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang ketiga yang tidak disadari adalah mencoba menghubungkan spiritualitas dengan benda, kejadian, atau hal-hal yang bersifat supranatural. Ada orang yang belajar spiritual kemudian mendapati benda-benda yang dianggap goib. Dapat merah delima, dapat keris ajaib, katanya peninggalan para leluhur, dan lain sebagainya. Itu bukan spiritual. Apalagi ketika dia menganggap seakan-akan benda-benda itu adalah benda-benda yang akan memberikan berkah dan kesaktian pada dirinya. Tidak perlu memiliki benda-benda yang semacam itu. Milikilah akhlak yang mulia, milikilah pikiran yang suci, milikilah tindakan-tindakan yang menyenangkan bagi orang lain. Itulah orang sakti yang sebenarnya. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah.
Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu tidak mengajarkan hal-hal yang di luar natural, tidak mengajarkan hal-hal yang supranatural. Beliau mengajarkan hal-hal yang alamiah. Natural berarti alamiah. Kalau beliau berdagang, ya terkadang untung, terkadang rugi. Beliau hidup, terkadang sakit, terkadang sehat. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa beliau terjebak juga oleh hukum-hukum dunia sepanjang beliau masih ada di dunia. Jadi tidak mungkin ada orang yang melanggar hukum alam. Semakin sadar, semakin tinggi spiritualnya, justru akan semakin sadar, semakin menyatu dengan hukum-hukum yang natural. Terkadang kita sering merasa diri kita istimewa ketika mendapati sebuah kejadian, apalagi kejadian itu sesuatu yang kita inginkan terjadi. Lalu kita merasa seakan-akan keistimewaan sudah kita miliki karena kita bisa mengendalikan kejadian. Padahal yang istimewa itu adalah mereka yang sanggup menerima apapun yang terjadi apa adanya, bukan yang memaksakan sebuah kejadian. Nih. Saya mau pulang nih. Saya bisa menghentikan hujan nih. Ketika dia bertekad begitu, benar-benar hujan berhenti, padahal memang hujan ingin berhenti, tapi diklaim kejadian itu seakan-akan keistimewaan diri, karena diri yang meminta hujan berhenti. Itu sudah bukan spiritual. Itu sudah terjebak dalam kesombongan. Itu sudah terjebak pada proses pendiktaian semesta, seakan-akan semesta itu harus takluk pada keinginan dia. Itu bukan spiritual. Yang ketiga, terkadang kita sering menganggap hal-hal yang supranatural itu akibat dari kemantapan spiritual kita. Itu proses pengklaiman yang semacam itu, jelas itu adalah kekeliruan spiritual. Orang yang sudah tinggi kesadarannya, sudah saja semua dia terima apa adanya tanpa ada pengklaiman atas nama kesucian dirinya sendiri. Yang keempat adalah meminta penghormatan. Ada orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu, tetapi butuh penghormatan. Bahkan penghormatan yang dia butuhkan itu justru dari orang-orang yang dianggap oleh dia belum mencapai tingkat kesadaran sebagaimana dia. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Ingin diposisikan seakan-akan orang suci, ingin diposisikan seakan-akan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ketika dia mengatakan yang paling mulia di hadapan Allah, secara tidak langsung dia sedang tidak memuliakan makhluk lain. Itu dikotomi namanya. Karena dia tidak sadar kalau Allah itu sebetulnya meliputi semesta raya, meliputi semua makhluk, meliputi semua benda yang beliau ciptakan. Ada nggak yang seperti itu? Belajar spiritual tetapi mengemis-ngemis penghormatan. Contoh sederhana, kalau saum ini adalah spiritual, harusnya orang saum tidak mesti minta dihormati oleh orang-orang yang tidak menjalankan saum. Ada orang lagi sholat, ini lagi sholat, spiritual kan? Lalu ada orang yang berisik karena dia tidak sholat. Dia marah kepada orang yang tidak sholat karena dianggapnya orang yang tidak sholat mengganggu dia karena dia sedang sholat. Ini merengek-rengek penghormatan. Harusnya dia menghargai yang tidak sholat, bukan dia ingin dihargai oleh yang tidak sholat. Paham? Ini kekeliruan-kekeliruan yang kalau tidak dijelaskan secara rinci seperti ini bisa tidak dipahami. Walaupun saya sudah menulis garis besarnya di artikel. Saya sebetulnya mencoba membuat tulisan singkat, ini pada ngerti nggak ya? Ternyata nggak ada yang tanya. Dan kalaupun tanya, pasti nggak saya jawab. Keterlaluan kalau bertanya di WA itu. Kadang-kadang yang tanya ayat di WA. Coba, bukan saya ingin dihormati, tetapi kan pekerjaan saya banyak, bukan ngurusi HP. Yang namanya menjawab sebuah pertanyaan apalagi ayat di WA itu kan perlu waktu. Nah, ada kelasnya, kajian khusus. Tanyalah di situ. Saya coba satu orang dijawab. Mulai yang lain juga. Ini kalau 30 orang tanya 30 ayat, sudah seperti apa itu WA grup kita?
Yang kelima, ini yang kelima. Kekeliruan spiritual yang kelima adalah masih memiliki karakter meminta-minta, bahkan karakter mendikte. Yang paling menonjol adalah meminta-minta dan mendiktekan keinginan kepada Allah. Spiritual macam apa yang semacam ini? Harusnya berserah diri kepada Dia yang Maha Tahu, tetapi Allah kemudian dikendalikan oleh Dia, seakan-akan Allah itu harus diajari oleh Dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika kita merengek-rengek minta ini, minta itu kepada Allah, sebetulnya kita itu secara tidak langsung sedang ngajarin Allah supaya Allah itu tidak salah menunaikan tugasnya, diajarin oleh kita, nggak keterlaluan gitu. Itu sebabnya hari ini saya akan mengangkat topik ini lebih dalam. Kalau hari ini kelihatan seperti kuliah, karena hari ini memang saya membuat tulisan, itu sudah terpampang di situ. Makanya hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya. Karena banyak yang salah. Tuhan yang gaib di rumah yang dibuat oleh dirinya sendiri, katanya Tuhan ada di situ, disembah luar biasa, tapi Tuhan yang nyata diremehkan. Apa Tuhan itu ada di masjid yang saya buat ini? Dan sampai hari ini saya tidak mengatakan masjid ini adalah rumah Tuhan. Saya bilang masjid aja, tempat kita ngumpul. Karena banyak yang mengatakan masjid itu rumah Allah. Siapa yang bikin masjid? Kalian bukan? Manusia yang terbatas. Bagaimana kita ini bisa menyediakan rumah buat Dia yang tanpa batas? Bagaimana kita bisa merumahkan Tuhan di rumah buatan kita sendiri? Bagi orang yang sudah sadar, rumah Tuhan itu bahkan tidak ada pintunya, gak ada jendelanya, ubluk ablak. Itulah rumah Tuhan yang sebenarnya. Ini rumah Tuhan. Dia ada di gunung, Dia ada di sungai, Dia di semua ciptaannya, di semua bintang, di semua planet. Dia ada di situ. Bahkan Dia juga meliputi seluruh ruang kosong, dan Dia bukan sosok. Dari kecil kita di dogma, seakan-akan Tuhan itu ada di rumah yang kita bikin sendiri. Saya bilang tempat ini adalah masjid, dan saya tidak berani mengatakan tempat ini adalah rumah Tuhan. Kalau ini rumah Tuhan, berarti Tuhan ada di sini, Tuhan tidak ada di luar. Rumah Tuhan itu ubluk ablak. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semesta tanpa batas. Jadi kalau ada diskusi yang mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itu rumahku, itu juga bukan berarti Tuhan dibatasi oleh kalbu kita. Bagaimana Tuhan yang tanpa batas dibatasi oleh kalbu kita? Kalbu kita itu hanya teleskop, hanya sarana yang diciptakan oleh Allah untuk menyaksikan sebagian kecil dari tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita punya teleskop dan kita kemudian memandang bintang di langit, bintang tuh nggak ada di teleskop. Teleskop itu hanya alat untuk melihat bintang. Jadi kalbu itu kira-kira begitulah, hanya sarana yang diciptakan Allah untuk menyaksikan tanda-tanda Beliau, itu saja, tidak lebih. Ini supaya ngerti nih, mulai dibuka. Ini layarnya saya buka sedikit hari ini supaya ngerti. Konon kabarnya orang yang sedang saum itu katanya cerdas. Ini sudah hari ke-11. Harusnya wajah-wajah yang saum itu lebih bercahaya dari hari pertama saum. Ada dua alasan. Satu, secara medis, jam 4 kita makan pagi, jam 12 seluruh makanan yang kita makan sudah diproses oleh tubuh kita. Jam 12 sampai jam 6 sore itu terjadi proses autolisis. Sel-sel tubuh kita menghasilkan protein autopagisom. Protein autopagisom itu bisa memakan sel-sel yang mati. Jadi oleh karena itu maka saum tidak perlu ke salon untuk mengangkat sel yang mati. Salon itu paling juga cuma bisa mengangkat jerawat di wajah kita. Jadi ternyata tubuh kita tuh cerdas. Begitu dilaparkan dari jam 12, tubuh kita itu menghasilkan protein autopagisom. Menurut Profesor Yoshinori Ozumi, autopagisom itu semacam sapu raksasa yang akan memakan seluruh sel-sel mati dalam tubuh. Jadi kalau benar nih, ya puasa, ya saum gitu,
Ya, puasa kan upapasa, bertempat tinggal di keluhuran, di tempat ketinggian, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menempatkan diri di keluhuran, itu upapasa yang kemudian disebut puasa. Kalau saum di tingkatan itu, saya kira tubuh kita pasti sehat. Pastikan ya, sebulan setelah ini tubuh kita menjadi tubuh baru dengan kebiasaan baru. Berapa jam terjadinya proses autolisis? 6 jam. Jam 12 sampai jam 6 sore. Pada saat perut benar-benar sedang lapar. Melaparkan tubuh itu sebetulnya memberikan kesempatan pada tubuh untuk rekonstruksi sel. Jam 6 hati-hati. Jangan diborong. Makanya tidak ada yang lebih bagus ketika kita sedang lapar kecuali makan buah. Karena buah itu manisnya alami, bukan kolak. Kolak apalagi gulanya sangat banyak, itu sangat kaget. Tubuh tidak perlu gula sebanyak itu. Apalagi yang punya penyakit gula, itu bisa pingsan itu makan kolak kebanyakan. Udah kolak pisang, tambah lagi kolak cangkaleng, macam-macam, bubur lemu. Udah gitu kelapa muda masih pakai gula juga. Borongan. Habis gitu langsung makan besar. Apa-apaan yang kayak gini 11 hari saum rumah. Apalagi yang dimakan pertama kali santapan ketika perut lapar, gorengan, bala-bala, gehu, pakai cengek, luar biasa, betul, nikmat. Memang nikmat tuh kuburan. Ini biar ngerti nih, yang ketawa paling kenceng ini kayaknya begitu. Jadi buat apa kita membuat autolisis kemudian malam dihantam habis-habisan? Coba timbang badan, berkurang nggak berat badan? Nah ini kalau 11 hari berkurang 1 kilo, itu kalian bagus. Ini nambah 2 kilo, wah. Ini saum enggak, itu puasa enggak. Ini kalau nggak dijelaskan kan nggak ngerti. Coba makan buah, habis makan buah ya minum air hangat, makan buah, biarkan dulu biar diserap. Ini masih kebalik-balik, udah makan sekenyang-kenyangnya baru makan buah belakangan. Itu berbahaya, itu buah akan membusuk. Kalau membusuk kemudian akan menimbulkan ya kadar gas di dalam lambung menjadi tinggi, akhirnya sendawa, nggak enak kesini, kepala pusing. Karena apa? Gas di dalam lambung jumlahnya banyak. Dari mana? Dari buah yang tertahan oleh karbohidrat, karena dimakannya belakangan, membusuk, tidak diserap oleh darah. Makanya satu-satunya cara yang paling bagus ketika perut lapar, makan buah, bukan makan nasi. Jadi harusnya 11 hari saum kelihatan lebih segar, lebih ramping, iya, senyumnya lebih ikhlas, ya toh? Gitu. Saya tahu di sini siapa yang makannya sembarangan. Nah, yang keenam, kekeliruan spiritual yang keenam adalah merasa melakukan hal baik. Merasa melakukan hal baik. Merasa ya? Apa contohnya? Merasa itu selalu menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri. Awas ya. Itu sebabnya kalau sudah berbuat baik, lupakan. Kalau sudah memberi sama orang, lupakan. Jangan berpikir orang akan melakukan balasan yang sama kepada kita. Semesta punya mekanisme sendiri untuk membalasnya. Kan ada itu yang mengajarkan, ya. Kalau kita mengeluarkan mobil Avanza, besok dapat Alphard. Bohong itu. Begitu berpikir ingin dapat Alphard, itu sudah tidak ikhlas. Itu transaksional, tidak memenuhi ayat yang dikatakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita kan lepas, tidak mengingat-ingat kebaikannya. Harusnya kita berbuat baik pada siapapun lepas, jangan diingat-ingat. Nah, kalau diingat-ingat itu kita akan merasa sudah melakukan hal baik. Nah, yang paling berbahaya adalah timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu bukan spiritual. Spiritual itu mengakibatkan kita menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong.
Nah, kalau saya tidak jelaskan begini nih, banyak yang salah paham. Nah, yang apalagi ya, mohon maaf, setiap perbuatan baik selalu saya dikaitkan dengan pahalanya apa? Saya dapat apa nanti di akhirat? Itulah manusia. Kalah sama binatang, kalah sama tumbuhan. Binatang dan tumbuhan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kehidupan manusia. Mereka tidak berangan-angan tentang kehidupan istimewa setelah mereka mati. Hanya manusia yang mengangan-angani kehidupan istimewa setelah dia mati. Sudah, nggak usah dipikirkan. Berbuat baik saja. Tidak usah mengangan-angani kehidupan istimewa setelah kematian. Nggak ikhlas itu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, mencari tingkatan dalam spiritual. Oh, saya mau ambil doa ini, doa itu, supaya tingkatan saya naik. Ketika tingkatan dia naik karena sudah banyak mengkoleksi doa-doa, berikutnya dia mulai nanya sama temannya, sudah doa berapa? Ini karena merasa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, karena belajarnya mencari tingkatan. Ini saya kasih catatan nih, penting. Saya perhatikan orang-orang yang belajar dengan cara mencari tingkatan, hanya bangga saja dengan tingkatannya, gak kemana-mana. Suruh joget aja kakinya masih Pak Baliut. Itu. Jadi 7 kekeliruan spiritual ini harus diperhatikan. Karena apa? Ini jebakannya sangat halus, gak kelihatan. Bisa memahami? Baik ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk. Bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya? Jangan seperti kebanyakan orang. Tuhan yang gaib disembah, dipuja, dipuji. Tetapi Tuhan yang maha nyata, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar dia, itu kemudian direndahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ya, oke, baik. Saya akan mulai dari hal yang sederhana. Para sahabat bisa melihat di tayangan layar berikut. Saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana. Tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua sudah tahu, perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa. Puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Nah, jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim. Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu, tapi muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam, sudah pasrah total, sudah selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna, bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan, untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu. Itu muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185 karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar, kepada orang-orang yang sudah mengalami, kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah. Mu di sini tidak spesial orang tertentu, bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa katanya? Fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini, bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya.
bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Gak sopan sama Allah. Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Ulangi. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu belum? Nah, ini jarang ditanya, ini detailnya. Coba kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan nggak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah? Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, mau diundang? Apa persiapan kalian? Beres-beres? Beres-beres enggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Wah, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaan. Saya bersih-bersih, gak berpikir buruk, tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang, gitu nggak? Harusnya kan begitu, beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang maha cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang maha luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang maha gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang maha berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi alakillah, menjadi seperti ahlaknya Allah, bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham? Oke. Jadi ulangi ya.
Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu. Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah nggak minta rezeki kepada Allah? Banyak banget tanpa batas. Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita, karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak. Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur dia yang maha tahu? Jawabannya kalian luar biasa. Gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu? Suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar nggak? Ini kalau udah dibuka kayak gini semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga nggak sadar-sadar. Nah, lihat ayat berikutnya. Lihat ya. Maka hendaklah mereka memenuhiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat ya, kita lihat. Mohon maaf ya kalau kita melihat yang ada. Nah, bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi ya, aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin diundang, hanya ingin disadari kehadirannya, hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya, apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini supaya kalian sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah? Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qarib. Aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya, kesadaran para nabi, para rasul.
Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad, permohonannya apa? Cuman satu, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama, hasbi Allah, gak akan ada yang undang lagi, gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu, karena kita tuh senang kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak atur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya, tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya, ayah ada waktu, kenapa? Syukuran, rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu undang syukuran sama saya lagi? Oh, suatu saat orang yang sama undang lagi, ayah ada waktu, kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, usaha saya sekarang bangkrut, ayah bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat bikin tumpeng, usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah nggak kalian begitu? Itu karena kita itu syukur, itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan nggak syukur. Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yanda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas. Apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, oleh karena itu, tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Ulangi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya sudah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Ini harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih, ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat. Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya, Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Ya kalau gitu doa itu perlu keras-keras, perlu ada suaranya. Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu? Ya Allah, ya Allah. Gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja, tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka nggak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya, kelompok lain gak usah. Tadarru nggak gitu? Itu tidak tadarru, karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas, kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin? Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi tambah, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadarru itu. Oke. Yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180.
Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda, karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu, nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya, dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita, tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, Kak Gores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burung. 2-3 hari, itu ayat. Luar biasa ya, cita kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu, jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri, minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu, sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, itu tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bis-sobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta nggak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Nggak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja. Itu minta tolong kepada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah. Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantongnya, gitu. Allah itu bekerja by proses. Ketika minta sabar, dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik, dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku, dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Tah eta urang mah cenah yang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak, rek iraha sabarna. Paham? Nih, ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi, mengundang Allah itu satu harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua tersembunyi. Yang kedua, tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit. Gitu. Nah, makanya saya sering mengatakan, kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan
mulai dari sekarang berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik, agak naik sedikit sekarang. Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi, kita itu disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini, tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu, nikmati hidup dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya, jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan, betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu beluk-ablak, dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang, ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi'a linnas. Berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia, untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya dua tempat, satu di sini, dua di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma dua. Oke, lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat, kalau melekat tidak berpisah. Oke? Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah, walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awla baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia.
Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah, kan semua manusia menjadi hasbi Allah, betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik nggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Ada tuh kalau haji dan umroh, pembimbing yang senangnya main dam-daman. Dikit-dikit dam. Cari kesalahan jamaah supaya kena dam. Mintanya kambing, satu kali kesalahan. Bangkrut habis haji. Karena dam-daman terus, dikit-dikit dam. Iya, di bis ketiduran. Namanya orang ketiduran kan perjalanan dari Madinah ke Makkah 6 jam. Ya tidur. Begitu tidur nggak kerasa itu. Kain ihram udah nyampe di sini karena AC kuat. Coba orang lagi tidur kan sare. Gak inget kan? Iya, AC kenceng. Satu-satunya di tubuh kain ihram. Ya enggak, sebenarnya tutupkan kaluhur. Kapang kita ku si pembimbing dam. Hiji kambing. Rawas atuh. Rawas nate lain eta, kambing hiji. Betul? Karena nggak ngerti. Yang dikasih dam nggak ngerti, yang ngasih dam dia nggak ngerti. Padahal yang dimaksud itu jangan ditutup pandangan kolbumu dengan Tuhan, bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kolbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan utas terbuka mah ditutup kita naon. Itu hakikatnya. Karena nggak ngerti hakikatnya, jadi aja dam lagi. Nyalingit teh betul. Betul biasa naik AC, naik mobil bis AC. Di Mekah mobil itu bagus-bagus AC-nya. Bayangkan orang kampung nyalingit betul. Ingat PPO. Kapan kita aku pembimbing, iya wangi ti mana? Aduh, ya, lumayan hiji domba. Dam. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa muternya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Mutajam pintu Ka'bah? Kenapa lewat Maqam Ibrahim Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Nggak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2 cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3 keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin gak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian gak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian hilang. Apalagi kesabaran. 5 dasar kebenaran. Kebenaran terus dibangun di atas 5 dasar. Para sahabat, jadi rumah awal yang ciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Ada apa di situ? Tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul? Betul? Begitu meniti ke dalam diri, init meri cicing milang pah tengah lengkah. Berpisah dengan yang di luar, apa yang terjadi? Kita menuju Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul diberkahi di situ? Luar biasa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata di situ. Caang baranang. Bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Dipencelong, dipeleng, tuh panon poe di sate. Dipeleng, ditusuk. Tidak bisa berpaling dari apa yang kita lihat. Itulah lagu leluhur kita yang luar biasa. Judulnya Bubuy Bulan. Banyak yang nggak ngerti juga lagu itu. Makanya sebelum Bubuy Bulan, lagu yang pertama digubah adalah Manuk Dadali.
Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjangjang na bangun taya karingrang. Yuk beber kenjangjang, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjangjang tamun taya karingrang. Kalau pergi ke awang-awang kan lihat bintang, betul nggak? Bubui bulan, bahasanya Sunan Kalijogo mah namanya memanjat pohon blimbing. Lunyu-lunyu penekno, ya sudah, walaupun lunyu, walaupun licin, terus aja dipanjat. Blimbing kan bintang segi 5, keren. Nyatu jadi ilmunya semua. Nah ini yang disebut dengan Hubble itu, talinya Tuhan tuh ini, pengetahuan. Kalau pengetahuan kita luas, kita bisa melihat semua tradisi, tidak berburuk sangka, dan tidak mengatakan dirinya lebih bagus daripada yang lain. Itulah kekeliruan spiritual yang 7 tadi. Banyak orang yang menyangka dirinya lebih mulia daripada yang lain, dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Maka dia tidak punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Itulah makanya kan ribut terus. Yang ribut tuh yang suka itu, yang tahu dikit. Kalau yang tahu banyak mah enggak, karena pengetahuannya luas. Betul enggak? Iya. Yang suka manjat gunung mah enggak. Melihat pemandangan dari gunung kan luar biasa, luas, tanpa batas. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? 1. Ada tanda yang terang benderang. 2. Ada makom Ibrahim, level Ibrahim, tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Baqa al Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait, dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilahi sabila manis tato'a ilai sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Yaitu kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi syakhkharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Hafal ya doa itu? Hafal pasti kalian. Apalagi kalau lagi umroh, lagi haji, hafal banget. Di Indonesia nggak pernah naik mobil baca itu. Kalau di Mekah langsung pakai kacamata hitam, pakai peci, oh luar biasa, semua udah gaya lah dipimpin. Mari kita berdoa dulu. Di Indonesia matahara maca eta teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma, wah gitu. Allahumma, wah semua ya kompak. Sedang jadi turis. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan, dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya, dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semrawut gak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semrawut gak? Semrawut gak? Semrawut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semrawut gak dunia? Semrawut. Susah kita mau nembok sendiri, ngelas sorangan, kenteng bocor sorangan, betul? Sadar dititah ada benghar sararea, betul? Cuma kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semrawut nggak dunia? Semrawut. Negering sehat kabeh, karunya tuh panti pijat, nu datang rumah sakit bangkrut kabeh, betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, bering kabeh, saan urang ngarawat. Betul nggak? Saya tanya kalian, pintar nggak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semrawut nggak semesta ini? Semrawut. Jangan dikira kalau semua sabar, semrawut, macet kabeh jalan. Udah sabar teh, cari cing, mangga payun, mangga payun. Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini, mohon maaf, yang dakwah kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar.
Nah, tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas, jangan dikira loh semua beriman itu jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Udah tuh ayat tuh, jalmi saya, mudah-mudahan tuh saya. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya. Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin, dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Buah-buahnya doa abdi teh dikabul ku Allah. Nah Allah tarik abdi mah teu ngadangu. Tuh. Betul? Padahal kita merasakan kehadirannya saja tidak. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita, datos ditentoskeun ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara ti dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah hudang kene urang geus sare. Batur mah geus hudang urang sare kene. Rek teu beda kumaha tuh. Batur mah geus mandi subuh teh. Ieu mah kakara mandi mun diajak. Kang Dadan. Ayo ah. Kae Pak, ibakeula. Ah tinggalkeun we. Enak aja, kudu nungguan jelema mandi. Udah hilang tar rezeki. Betul nggak? Makanya orang tua saya mah dulu ngajarin sederhana, kalau ngajarin sama saya, marane lamun isuk-isuknya mandi. Sanajan moal ka mana-mana mandi. Mun diajak batur resep nu ngajakna. Makanya pagi-pagi sanajan teu ka mana-mana saya mah mandi we. Kayak ngaji teh jam mandi teh jam 8 kurang saparapat. Da pengajian lagi jam 8. Namanya hese sih mandi isuk-isuk. Ulangi, berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang beranak, karena semua kehidupan yang terjadi kita yang mengundangnya. Dua, perhatikan, Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci, mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat, mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci, mungkin juga punya masa lalu, pernah jahat. Tenang aja, semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Bahwa diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah nggak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu, kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih ewuh pakai ewuh kan nih.
Hayo mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah mah tidak pernah memaksa. Makanya di Quran ada katakan la ikraha fidin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya, paksaan. Paham? Nah, karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun saya buktina kudu percaya, paksaan. Banyak gak buku yang ditulis atas nama Allah? Banyak? Bisa nggak kita menemukan Allah di buku itu? Padahal buku itu sama sekali kata Allah tidak ada kaitannya dengan aku. Itu mah cerita kamu aja tentang Tuhan. Gak tahu Tuhan yang kamu ceritakan yang mana. Semua persepsi kamu kok. Kamu juga nggak kenal sama aku. Kita ini kan sering terjebak pergi ke toko buku. Yang penting ada buku judulnya apa? Ada cerita Allahnya lah di situ. Berdasarkan si pengarangnya. Si pengarangnya pun sebetulnya menyebut Allah. Dia juga kata orang. Dia juga tidak tahu dan tidak kenal kepada Allah. Banyak kayak buku kayak gitu. Nah, kalau kita orang awam lihat buku itu seakan-akan buku itu cerita tentang Allah, padahal kata Allah gak ada kaitan dengan aku. Karena semua yang digambarkan di situ tidak ada kaitannya dengan Allah. Misalkan di buku itu diceritakan, cing saha, barang siapa yang baik sama Allah maka Allah akan berikan pahala. Barang siapa yang durhaka sama Allah, Allah akan siksa. Kata Allah gak ada kaitan dengan aku. Aku enggak kayak gitu. Eta macet maneh we nulis buku. Aku mah Tuhan yang Maha Cinta. Aku mencintai kalian semua. Agar kalian kembali kepadaku saat kamu melakukan keburukan, kamu belajar menanggung dari pilihanmu. Kan gitu? Agar kembali kepadaku ketika kamu melakukan kebaikan, kamu juga merasakan dampak dari kebaikan yang kamu lakukan. Semua hukum sebab akibat kamu rasakan sendiri. Keren nggak? Keren. Gitu, ngaji mah. Keren lah. Rada panjang sedikit ngajinya. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah nggak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya? Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang terbaik, yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara nggak Allah? Bisa nggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas, dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas, aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba lagi diam seperti ini, sir, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari
menyinari tanah, menyinari laut. Tanah disinari, lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana afalnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan. Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam? Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara itu berputar ke atas tuh, ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Kayak cerita angin saja. Nah itulah, ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Loh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disadar. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Tuh. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah, merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Tuh, yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan nggak punya ongkos. Nggak usah ditanya. Buka duit tuh. Rek mere nanya heula. Rek mere mah merewe. Begitu ketemu berkaca-kaca, cahaya itu datang dari matanya. Ada bahasa itu. Bahasa sih, itu bahasa Allah. Cek Allah teh tulungan sih ya karunya. Bisa nggak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib. Yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang kata Allah, aku sudah titipkan rezeki kepada kamu. Tolong dong bantu ini. Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya. Aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji, tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji, sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita, ajak ngobrol sekali-kali, tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita, ada sesuatu tak terkatakan.
Tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita, udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita, pengennya apa masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana, karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat, Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, dan kalian mengatakan mencari Tuhan, Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan, Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar, kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan, Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasijul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas, bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas, nggak apa-apa, nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember, berkurang asinnya. Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang, berenang, dikocok-kocok sambil berenang, nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada sebuah pilihan. Enggak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya, Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain, kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu, kata Tuhan. Tuhan cuma begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga. Besok itu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain, berhenti. Peduli daripada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang diskusinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya, kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan.
Dengan cara merendahkan orang-orang lain yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih, belajar tauhid ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu, seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya mau masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri, surga juga ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Perhatikan saya. Satu, Tuhan hanya ingin perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Hidup yang sehat, hatimu selalu gembira, istirahat yang cukup, gak disuruh macam-macam sama Tuhan. Istirahatkan terus pikiranmu, diet yang seimbang, makan yang sehat, tong segala di dahar, udara yang bersih, hirup udara yang bersih, jaga bumi ini, banyak bertanam. Kendalikan keinginanmu, karena keinginanmu lah sumber penderitaanmu. Sinar matahari yang cukup, hudang atau hudang, iya 5 bulan puasa, hudang jam 10, kumaha jam 12 kakak hudang geus kitu ngabuburit, killing time. Ngabuburit itu tidak bagus, berarti ngabuburit itu tak ikhlas. Hayang buru-buru burit itu killing time. Iya asal pang bener na wae. Orang ngawas yuk, hitung-hitung ngabuburit supaya poho cenah puasana eta teh ikhlas, killing time, dipapalarkan ku ngaji. Asa bener. Makanya banyak tuh ajakan di YouTube ya, ngabuburit ngarilu deh, itu membunuh waktu. Tidak usah bunuh waktu, waktu itu berharga. Lakukan yang berguna dengan waktumu. Aduh kumaha ya teh, di tahun ke tahun teh tahu peningkatan meningkat dengan macet tungkul. Sinar matahari yang cukup, energetik berolahraga. Olahraga tidak mesti lari, tidak mesti ngabedahkeun balong, ngosokan WC, bersihan ramat lancah, olahraga cicing wae. Ieu mah nilepan simut ge aduh mani babalata.
Duh, hayang nyiwit kan puasa kita. Mau deket diciwit. Energetik berolahraga. Hubungan sosial yang bagus, sing loba, batur. Gaul atuh tong cicing wae. Networking aya nama. Bikin jaringan, big data itu. Ya. Keramean big data teh. Bikin jaringan. Big data teh bikin jaringan. Biar kita banyak. Ada sahabat dokter, ada sahabat pengacara, ada sahabat TNI, ada sahabat Polri. Sok jeung saha ge, tong dipilih. Babaturan mah. Perbanyak silaturahim. Satu sahabat bertambah hari ini, satu piring nasi sudah bertambah. Yakin? Kehilangan satu sahabat, leungit dah satu piring nasi. Air putih yang cukup. Tidak ada yang lebih sehat tinu cai. Kalau dia menawarkan, wah ini, wah ramuan ini ramuan pohong. Nu sehat mah cai bodas. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita banyak minum sehat. Teu kudu minum naon, suplemen ini teu kudu. 75% tubuh kita terisi nggak oleh air? Itu aja tanya. Karena alam semesta ini 75% air. Lamun kaisi awak urang 75% sehat. Percaya deh sama saya. Moal geringan. Nih nanti saya lihat ya, 30 hari setelah kalian melaksanakan saum, saya lihat cekas nggak? Kuasa tambah rumek kue. Botong tambah gede. Ada yang salah tuh. Satu, perhatikan saya. Nah, yang terakhir T, Tuhan yang utama. Jadikan Allah the topmost priority. The topmost priority. Apa maksudnya? Jadikan dia sebagai penggerak hidup kita. Kenapa Anda bekerja? Karena saya dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk memerankan peran saya. Karena saya sedang melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat tangan saya. Keren, bismillahnya. Kenapa bekerja? Atau tidak damal mah abdi mal gaduh artos. Maka terbuka duit, wah saya tamah. Dan niatnya salah. Yang menggerakkan dia itu rasa takut. Makanya hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut kekurangan, takut besok gak makan. Makanya kurang terus. Utang loba, cicilan teu kabayar. Pas saya awe jeung leasing. Kapal sayang, pengalaman. Pernah gitu saya juga dulu ya. Ya jangan dikira loh, saya tuh pernah begitu juga. Di kesadaran itu saya juga pernah gitu. Tapi begitu kesini saya ambil mobil, ya Allah ini bukan mobil saya, mobil engkau. Saya hanya guna pakai saja sepanjang saya hidup. Karena mobilmu tolong ya Allah, engkau yang bayar. Terus di pikiran. Makanya kemarin tahu-tahu ada telepon dari Toyota, Bapak katanya stop. Kenapa stop apa? Gas lunas. Aduh, hilang. Sampai diingatkan sama Toyota kalau udah lunas, canak BPKB gitu. Karena Allah yang bayar. Itu. Ini jangan dianggap sepele omongan saya, itu pengalaman ya. Gitu. Kalau kalian nyicil nggak kebayar, salah ijab kabulnya. Salah. Nyicil motor wae pas saya jeung leasing salah. Lihat saya, perhatikan hidup kita, hidup sehat. 2, dengarkan bisikan nurani kita. Itu ya hanya dikenal oleh Allah. Itu saja, itu agama yang sebenarnya. Kenapa? Lewat hidup dan nurani itulah Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Cara Tuhan ngasih petunjuk lewat hidup dan nurani. Sok semua dalam kehidupan kita itu petunjuk dan sebetulnya semua peristiwa, orang, apapun yang dipertemukan dalam hidup kita, petunjuk. Yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada kita, hidup bukan ujian, hidup bukan drama, hidup bukan jalan setapak, dan hidup ini bukan awal agar kamu masuk surga. Karena hidup ini adalah surga itu sendiri, tergantung kesadaran. Sekali lagi, hidup bukanlah awal supaya kamu masuk surga. Kan banyak terus ya dalam hidup ini berbuat baik supaya nanti dapat surga, berbuat padahal orang tak enak di surga. Nanti sadar teh apa kurang rahmatnya Allah pada kita? Luar biasa. Seluruh sel dalam tubuh kita 100 triliun diurus hiji-hiji ku Allah. Iya, makanya saya bilang orang yang terus berpatokan ke masa depan akan melupakan hari ini. Makanya di Quran kan dikatakan surga itu adalah tempat di mana kita masih ada langit dan bumi. Oke. Apa pelajaran dari Allah untuk kita? Perhatikan. Hiduplah seakan-akan tidak ada kehidupan setelah kematian, agar kita lebih menghargai dan berhati-hati terhadap hidup yang kita jalani sekarang. Mohon maaf, kenapa di Islam
Hampir tidak pernah dibicarakan konsep reinkarnasi, walaupun reinkarnasi itu hukum alam. Karena pesan leluhur kita luar biasa, supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Lamun dibeja-beja ya reinkarnasi, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan teu naon dan gege balik deui. Itu hebatnya leluhur kita. Ditutup rapat yang itu nggak pernah dibicarakan. Kalau itu diumbar dibicarakan, bisi maneh teh ngabogaan keyakinan dan gege bakal menang awak anyar deui ya. Itu teu naon da kene kesempatan bisi. Makanya ditutup rapat itu supaya apa? Supaya kita waspada dengan kehidupan yang sekarang. Mun tiasa mah sing beres lah ayeuna segala utang-utang teh. Mun dicarekan batur tong nyarekan supados lunas gitu. Menyarekan batur mah tuh nu baheula teu lunas nyeun utang anyar. Yang kedua, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, nggak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Lihat sahabat-sahabat kita di Baduy, lihat sahabat-sahabat kita di Kampung Naga. Mereka hampir tidak mengenal rumah sakit. Kenapa? Peduli kepada sesama, peduli pada kesehatan, merawat hubungan dengan sesama dan terhadap alam. Lihat mereka, gak pakai sepatu kayak kita, jalan aja kemana-mana, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol. Bahkan dibiarkan saja batunya buat masuk ke Baduy pedalaman itu, batu-batu tidak dirubah, karena ketika jalan di batu-batu itu mereka sudah mendapatkan kesehatan. Semua saraf-saraf kaki itu kan dipijit, keren banget. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.